Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan. Dan di video ini saya mau ngobrolin seputar apakah seorang investor perlu untuk memperhatikan pergerakan investor asing, baik itu net sell ataupun net buy. Ya, apakah kita sebagai investor ini perlu untuk memperhatikan foreign flow? Ya, saya akan coba bahas dari sudut pandang saya. Kalau kamu pengen tahu selengkapnya, stay tune terus di video ini. Oke, jadi memang belakangan ini lagi banyak teman-teman investor yang kirim message, kirim DM ke sosial media saya menanyakan gitu bahwa ini Ko Rifan, belakangan ini kan investor asing lagi net sell terus ya. Apakah sebaiknya kita jual saham kita atau sebaiknya seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya udah bukan cuma sekali dua kali, tapi udah mungkin puluhan atau mungkin ratusan kali udah masuk ke DM saya. Nah, kalau menurut sudut pandang saya, pergerakan dari investor asing ya, baik itu net buy atau net sell, ini memang sesuatu yang bersifat dinamis. Ya, akan ada periode-periode tertentu di mana investor asing akan mencatatkan net buy dan akan ada periode-periode tertentu di mana investor mencatatkan net sell. Jadi, kalau misalkan kita sebagai seorang investor menjadikan pergerakan investor asing sebagai satu-satunya landasan kita untuk melakukan action gitu ya, baik beli ataupun jual saham, menurut saya ini kita akan jadi sering tidak tenang di pasar saham. Padahal kan balik lagi ya, tujuan kita untuk berinvestasi di pasar saham adalah kita ingin mencari ketenangan. Ya, di mana aset yang kita miliki, duit yang kita miliki, kita tempatkan pada emiten yang menurut kita ya harga sahamnya akan bertumbuh dalam jangka panjang. Nah, tapi kalau misalkan satu bulan investor asing net buy, kita beli. Bulan berikutnya investor asing net sell lagi, kita jual. Ya, akhirnya kita jadi tidak memiliki ketenangan dalam investasi. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kita harus 100% mengignore atau mengacuhkan ya pergerakan dari investor asing ini, tidak. Ya, kita tetap ya just for now aja. Kenapa sih investor asing sekarang ini lagi buy? Kenapa sih investor asing saat ini lagi sell? Ya, tapi jangan jadi satu-satunya acuan kita dalam berinvestasi. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Nah, saya coba kemukakan beberapa alasan saya, teman-teman. Yang pertama, kita perlu mengetahui bahwa jumlah investor domestik atau investor dalam negeri ini terus bertambah setiap tahunnya. Di sini saya coba tampilkan kepada teman-teman semua pertumbuhan jumlah investor domestik di pasar modal. Ya, di sini terlihat per bulan Desember 2022, jumlah investor pasar modal ini sudah mencapai ya berdasarkan SID itu sekitar 10,3 juta investor. Nah, angka ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, misalkan saat sebelum pandemi yang ada di kisaran sekitar 2,5 jutaan investor. Jadi kurang lebih sudah tumbuh sekitar 4 kali lipat. Dan kemudian kalau kita lihat berdasarkan value composition-nya, ya di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa kepemilikan aset saham ya kalau dibagi antara investor domestik dan juga investor asing, di sini terlihat bahwa kepemilikan aset saham oleh investor domestik ini sudah hampir mencapai 60%. Ya, sementara asing di sisi lain itu sekitar 39, sekian persen. Nah, jadi di sini terlihat bahwa sebenarnya yang memegang andil lebih besar itu sebenarnya dari segi komposisi jumlah investor maupun dari segi value-nya ini sudah lebih besar investor domestik. Cuma memang karena kita nih masih, kalau menurut saya belum bisa melepaskan paradigma ya. Memang ini bawaan dari zaman-zaman dulu ya, dimana dulu memang kepemilikan investor asing baik dari sisi jumlah investor maupun value-nya ini memang jauh lebih besar ketimbang domestik. Behavior ini yang mungkin belum bisa dilepaskan oleh investor domestik saat ini. Ya, jadi paradigma bahwa kalau misalkan asing lagi keluar maka investor domestik keluar, kemudian kalau investor asing masuk, investor domestik juga ikutan masuk. Ini yang menurut saya nggak 100% tepat di zaman sekarang ini, karena data menunjukkan bahwa jumlah investor domestik maupun nilai transaksinya ini sudah didominasi oleh investor domestik. Nah, jadi jangan heran juga kalau misalkan ada periode-periode di mana ya investor asing misalkan melakukan net sell tapi IHSG malah bertumbuh. Ya, atau sebaliknya, bisa jadi ketika investor asing net buy, ya malah IHSG
turun. Nah, hal berikutnya yang saya ingin sampaikan juga mengenai foreign flow ini adalah kita sebagai investor ya sebaiknya jangan hanya fokus kepada jumlah net sell atau jumlah net buy-nya ya, tapi kita memahami juga penyebabnya. Ya, kenapa terjadi outflow, kenapa terjadi inflow? Ya, contoh misalkan ya memang di bulan Desember 2022 kemarin ya terjadi capital outflow yang cukup besar, itu sekitar 20 triliun rupiah ya. Jadi yang dari Januari sampai dengan November memang ada capital inflow sebesar 80 triliun rupiah. Nah, di bulan Desember terjadi capital outflow 20 triliun rupiah, dan di bulan Januari kemarin itu sekitar capital outflow sekitar 4 triliun rupiah. Nah, kita sebagai investor kita coba cari tahu dulu nih sebenarnya apa sih penyebab investor asing ya dalam beberapa bulan belakangan ini di Desember dan di Januari itu mencatatkan capital outflow. Ya, beberapa penyebab diantaranya adalah yang pertama ini memang berkaitan dengan dibukanya border dari China ya, sehingga membuat investor asing yang tadinya banyak menempatkan dananya di emerging market seperti Indonesia ini kemudian mulai untuk mengalihkan dananya gitu ya ke luar. Ya, penyebab lainnya juga ini memang terkait dengan speech atau statement dari Jerome Powell yang mengatakan bahwa the Fed akan mulai memperlambat laju kenaikan suku bunganya. Ya, ini membuat investor asing kemudian menjadi optimis bahwa stock market US yang tadinya turun secara signifikan di sepanjang 2022 mulai akan mengalami recovery. Atau misalkan terkait dengan naiknya harga emas. Ya, ini membuat ada perpindahan aset dari instrumen saham ke instrumen emas. Nah, jadi memang ada beberapa faktor yang membuat dalam beberapa bulan belakangan ini investor asing mencatatkan capital outflow. Nah, cuma balik lagi nih ya, hal seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Dalam jangka pendek, tadi yang saya katakan bahwa investor asing ya bisa aja mencatatkan net sell. Tapi apakah akan berkepanjangan? Rasanya tidak. Ya, karena dalam periode-periode tertentu, misalkan kayak tahun 2020 kemarin deh. Ya, memang sepanjang tahun investor asing mencatatkan capital outflow 47,8 triliun rupiah, itu jumlah yang besar. Ya, tapi di tahun berikutnya, ya di tahun 2021, investor asing kembali mencatatkan net buy ya sebesar 37,9 triliun rupiah yang dilanjutkan lagi di tahun 2022 itu sebesar 60,5 triliun rupiah. Jadi ini bukan situasi yang berkepanjangan ya. Ya, jadi rasanya sayang aja gitu loh kalau misalkan kita menaruh perhatian sedemikian rupa ke pergerakan investor asing. Nah, tapi mungkin teman-teman ada yang tanya nih, Ko Rifan, tapi kan kalau misalkan investor asing keluar, IHSG turun, ya berarti saya harus jual saham dong. Nah, ini kan sesuatu hal yang kayaknya perlu saya luruskan nih, teman-teman. Ingat lagi ke basic kita bahwa kita ini sebagai investor, ini kita tujuannya adalah mencari keuntungan di pasar saham, yaitu dengan cara membeli saham di harga murah dan menjualnya kembali di harga mahal, ya bukan sebaliknya. Nah, jadi kalau misalkan memang indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi, harga saham ada yang terkoreksi. Nah, justru bukankah ini harusnya dimanfaatkan sebagai kesempatan buat membeli saham? Nah, ibaratnya kita sebagai seorang value investor kan pengen beli Mercy dengan harga Avanza. Ya, berarti dengan penurunan atau koreksi IHSG ini harusnya kita manfaatkan. Kalau misalkan teman-teman baru beli nanti nih pas asing udah masuk, misalkan pas IHSG-nya udah tinggi, ya sebenarnya bisa dikatakan udah telat. Ya, misalkan ya teman-teman udah beli Mercy ya di harga Mercy juga. Nah, cuman yang perlu hati-hati di sini adalah juga jangan telan mentah-mentah ya. Jadi misalkan gini, oke, saya ikutin Ko Rifan nih, saya beli saham nih sekarang ya mumpung asing lagi net sell. Tapi beberapa bulan kemudian ngeluh, mana nih kok saham saya malah turun. Nah, balik lagi nih, perlu dilihat case by case-nya ya, saham apa yang kamu beli ya, kemudian kamu belinya di harga berapa, valuasinya gimana, fundamental perusahaannya bagus atau enggak. Nah, tentu kan ada faktor-faktor tadi juga ya teman-teman ya. Nah, hal terakhir yang pengen saya sampaikan adalah fokus jangka panjang. Ya, kalau kita bicara soal net buy atau net sell dari investor asing, ini memang nggak akan ada habis-habisnya. Nah, banyak media yang memang terkesan memberi bumbu gitu ya, atau mengheboh-hebohkan atau membesar-besarkan perihal net sell dan net buy ini.
Ya padahal sepanjang saya 15 tahun di market, memang setiap saat akan ada periode net buy dan periode net sell. Dan saya tidak melihat bahwa ada kecenderungan 100% antara net buy dan net sell dengan kenaikan atau penurunan harga saham. Jadi balik lagi, fokus bukan jangka pendek, tapi fokus jangka panjangnya. Yang terpenting buat kita sebagai seorang investor adalah mencoba untuk mencari saham mana yang saat ini belum diapresiasi oleh pasar. Ya, kalaupun misalkan nanti investor asing net buy lagi, kemudian indeks harga saham naik lagi, kita yang udah beli di harga murah ya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. So, kesimpulannya yang pengen saya sampaikan di sini adalah terkait dengan foreign flow ya, baik itu net sell ataupun net buy. Ya, ini kita sebagai investor ya memang perlu tahu lah ya, perlu untuk mengikuti market ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita coba pelajari alasan dibaliknya itu apa. Saya sebagai seorang investor, meskipun saya mengetahui saat ini lagi terjadi capital outflow ya, tapi saya tidak menjadikan hal tersebut sebagai satu-satunya atau sebagai faktor dominan dalam keputusan saya berinvestasi. Ya justru saya akan memanfaatkan kesempatan di mana ketika misalkan market panik ya dan kemudian berlomba-lomba untuk menjual kepemilikan sahamnya saat terjadi capital outflow, ya justru saya akan memanfaatkan untuk mencari saham-saham mana yang saat ini sedang terdiskon. Ya, jadi balik lagi nih, kita kontrarian terhadap market. Nah, dengan demikian ya ketika misalkan market sudah kembali bullish ya kita bisa mendapatkan profit yang jauh lebih besar. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya. Dan kalau menurut kamu sendiri gimana? Apakah kamu termasuk investor yang menjadikan foreign flow atau pergerakan investor asing sebagai satu-satunya keputusan dalam berinvestasi atau faktor dominan dalam berinvestasi? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.